saudara-saudaraku dimanapun berada. Izinkan perkenalkan, nama saya Ade Partogi Singhal Simbolon, SH. Pekerjaan atau profesi saya adalah advokat atau pengacara di dunia profesi yang mulia. Pada kesempatan hari ini, pada malam menjelang subuh ini, saya ingin menyampaikan video terbuka buat Kementerian Telekomunikasi dan ITE. Pada Ibu yang saya hormati, Ibu Menteri Telekomunikasi dan ITE. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan terkait judi online. Sebelumnya video terbuka saya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, sudah saya masukkan ke media sosial saya, itu TikTok, sebelum Ibu menjabat sebagai Menteri. Sebelumnya, sekarang Ibu ada di dalam kabinet merah putih. Bu, kasus judi online atau paramatik itu berawal dari COVID-19, di mana dulu ada namanya judi online, paramatik, dan juga sekaligus bisa dikatakan pinjaman online. Bu, berawalnya itu dari aplikasi, pastinya melalui ada dugaan dibukanya terbuka dan terbuka dari Kementerian Ibu. Kan itu harus ada izin dulu, Bu, untuk memasarkan atau mengiklankan suatu hal melalui media massa atau media dan juga media sosial. Nah, dalam hal ini judi online ini, dan bisa juga judi yang menyesatkan di negara Indonesia pada saat COVID-19. Judi online ini marak, Bu, sangat marak dan menyesatkan dan merugikan bagi masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia. Kenapa? Media sosial judi online ini sangat mudah, Bu, ditanam dalam aplikasi, ya, Bu. Dia menyebar ke media-media sosial. Saya tidak perlu menyampaikan ke media sosial manapun, tapi dalam hal ini yang perlu saya amati dan cermati, media sosial ini kalau tidak diberikan izin, pasti mereka akan rugi, Bu, ya. Seperti itu. Makanya saya berharap media sosial tersebut, yaitu judi online, paramatik, harap ditutup, Bu, karena sudah meresahkan masyarakat Indonesia, merugikan. Tetapi di sini harus Ibu dalam itu Kementerian Telekomunikasi dan ITE harus bekerja sama dengan kepolisian, yaitu Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Ya, bukan hanya menangkap, Bu, tapi harus bisa menutup peredarannya, yaitu aplikasinya, ya. Karena bandar-bandar ini
ya bandar-bandar tersebut ya masuk melalui jaringan-jaringan tersebut. Nah, yang memberikan izin itu dulu dugaan saya dari kementerian, Bu. Kementerian Ibu ya sekarang. Nah, kalau tanpa ada izin dari Kementerian Telekomunikasi dan ITE, judi online itu tidak akan terbuka, Bu. Tidak akan dibuka. Dan ada dugaannya, adanya dugaan anggaran itu pasti masuk ke sana di Kementerian Ibu. Adanya dugaan. Nah, maka dari itu saya percaya di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka ya, di dalam tubuhnya itu Kementerian Kabinet Merah Putih pastinya sanggup membongkar untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Bu, saya mengatakan ini belum bisa disentuh, Bu, sama sekali terkait judi online dan juga pinjaman online. Ini sangat membuat masyarakat menderita, Bu. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu turun ke kantong-kantong masyarakat, Ibu melihat dan mendengar keluh kesah masyarakat terkait judi online dan pinjaman online. Ya. Ini saya berharap di Kementerian Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, itu presiden dan wakil presiden, pastinya mengutamakan keadilan masyarakat. Ya, disitulah saya harap keadilan tersebut ada di Kementerian Ibu. Mohon video saya yang saya buat mudah-mudahan tidak dilewati, tapi ditanggapi dengan serius ya, karena ini cerita masyarakat, Bu, keluh kesah masyarakat terkait judi online. Kalau bisa kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Ada yang kena pasal 378, ada juga yang kena pasal 340, ada juga yang kena pasal 372, ada juga yang kena pasal 209. 378 kasus penipuan, 340 kasus pembunuhan, 372 kasus penggelapan.